Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Riko Wang dan kali ini saya kedatangan tamu spesial bernama Putra. Nah, siapa sosok Putra? Simak selanjutnya. Oke bro, halo. Ya, hai. Thank you sudah diundang ke YouTube saya. Siap. Nih teman-teman, ini ada anak muda tajir ya. Mungkin boleh di-share umurnya berapa kepada teman-teman? Tahun ini usianya 24 tahun. 24 tahun, ya beda setahun sama saya. Oke. Ini lebih muda lagi, 23 ya. Sekarang boleh nggak kenalin diri ke teman-teman? Ya. Siapa sih sosok Bapak Putra ini? Ya, saya sosok yang sederhana lah ya. Ya biasa aja sih, karena memang saya dari kota kecil di kota Singkawang di Kalimantan Barat. Ya. Ya. Dan saya pindah ke Jakarta itu sejak usia 15 tahun. Oke, Ya, 15 tahun. ya, juga dari background keluarga yang biasa aja. Bapak saya dulunya seorang pekerja bengkel, Oke. ya bengkel motor gitu ya. Jadi 15 saya pindah ke Jakarta. Setelah itu saya sudah mulai invest di pasar saham. Oke. Ya, jadi usia 14 tahun saya mulai pernah ada bisnis online. Ya. Terus usia 15 tahun baru mulai invest di pasar saham. Berarti sebelumnya sudah pernah menjalankan usaha dulu ya? Ya, udah pernah. Oke. Nah, apa yang terjadi waktu di usaha tersebut terus akhirnya kok bisa tiba-tiba ke saham sih gitu? Jadi waktu itu saya penasaran. Jadi sebenarnya dari muda kalau saya ditanya sama orang cita-citanya apa gitu-gitu ya. Ya. Saya selalu menjawab saya pengen jadi konglomerat gitu. Oke. Tapi tanpa tahu itu di sektor apa, ya tanpa tahu di bidang apa. Dan ketika saya mengenal internet gitu ya, saya coba cari di Google. Sebenarnya orang paling kaya ini ngapain sih? Gitu. Saya menemukan bahwa 10 orang paling kaya di Amerika ada si Warren Buffett kan, Ya. yang dimana dia kaya raya punya ribuan triliun hanya dengan invest saham. Saya menemukan Bill Gates, dia punya kekayaan meningkat gara-gara sahamnya meningkat berapa persen. Nah, lucunya saya menemukan semuanya itu kaya dari pasar saham. Ada integrasi dengan saham gitu ya? Ya, ada integrasi dengan saham. Ini apa gitu kan? Saya cari tahu konglomerat di Indonesia juga sama. Semuanya kok ada berkaitan dengan pasar saham. Walaupun bidangnya mungkin beda, ada properti, ada kelapa sawit, tambang. Tapi mereka punya saham dan ada di pasar saham. Ya. Nah, itu sih yang membuat saya jadi penasaran. Pengen terjun ke dalam pasar saham gitu. Oke, sebelum kita bahas lebih detail lagi, sekarang Putra ini punya perusahaan apa aja sih? Oh, perusahaan pertama yang saya jalankan mungkin sampai ada sekarang, yang bisa jadi satu investasi ke perusahaan lainnya itu dari Putra Partners. Jadi saya mengelola dana private investornya saya, itu Putra Partners 1. Terus ada Snap-in, ini sekarang kita di kantornya Snap-in. Ore. Itu perusahaan saya bisa katakan sederhananya adalah Airbnb-nya Indonesia. Oke. Ya, jadi perusahaan untuk penyewaan properti yang berbasis aplikasi. Ya, terus ada South Ventures, itu adalah perusahaan venture capital yang saya bentuk, saya, Bong Chandra dan Dani Sutradewa. Oke. Ya, terus ada New Money. Ya, New Money saya baru bikin ini tahun 2017. 2017. Ya, kita mulai dengan bikin di Singapura saat itu. 6 bulan kemudian saya buka di Indonesia dan Malaysia. Oke. Ya. Yang mana itu apa sih? Cryptocurrency exchange. Oke. Ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ini singkatnya Putra bisa dapat uang dari setiap transaksi yang ada di exchange tersebut kan, baik Ya. itu cash out, cash in segala macam dapat komisinya gitu. Ya. Nah, oke, ini lebih detail lagi nih ya. Mulai saham kan tadi kita sedikit ngobrol ya, dari mulai 10 juta. Ya. Sekarang sudah menjalankan aset totalnya berapa sih? Sampai sekarang total dana pengelolaan sudah hampir tembus 40-an miliar. Wah, sudah 40 miliar dari 10 juta ya dulu ya? Mulai dari 10 juta. Oke, dari 10 juta kemudian berkembang hingga 40 miliar. Oke. Berarti kalau bisa dibilang yang tadi saya bilang revenue streamnya selain di saham doang, tapi bisa di macam-macam juga ya? Iya, jadi awalnya itu adalah dari pasar saham, ada private investor masuk, ada bagi hasil 60-40%, ada yang 70-30%, tergantung nominal investasi. Dan dari keuntungan itulah saya punya bagian profit di situ. Oke. Ya. Gimana awalnya bisa masuk dunia saham? Padahal sebelumnya udah menjalankan usaha gitu. Selain dari yang tadi kan pasti juga belajar atau belajar sendiri atau belajar sama orang lain gitu. Jadi waktu itu ketika saya pengen masuk pasar saham, saya nanya sama papa saya, sebenarnya apa sih investasi saham itu gitu kan. Papa saya waktu itu mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat bahaya, bisa bangkrut dan lain-lain. Waduh, saya bingung, kok ada dua sisi gitu kan. Saya lihat di Google yang konglomerat itu semuanya menguasai pasar saham, kok papa saya mengatakan hal yang berbeda. Ternyata saya menemukan ternyata memang benar banyak yang bangkrut
tapi karena mereka nggak belajar terlebih dahulu. Ibaratnya langsung terjun ke bidang itu tanpa belajar gitu kan. Jadi kayak judi jadinya kan. Makanya banyak orang yang sebut saham itu seperti tempat judi berdasi. Ya, jadi saat itu saya memutuskan untuk saya belajar terlebih dahulu. Jadi saya ke Jakarta, waktu itu masih umur 15 tahun, ikut workshop pasar saham, ikut sampai 3, ya ikut, baru saya terjun, buka account dan mulai invest saat itu. Berarti awalnya belajar terlebih dahulu ya? Iya, belajar dulu. Nah, gimana caranya kok tadi ada private investor yang percaya kalau udah deh saya titip uang ke Putra, biar Putra yang menjalankan. Kenapa ada orang yang kayak gitu bisa percaya sama Putra? Iya. Jadi waktu itu saya memang sudah punya portfolio. Saya mulai dengan 10 juta. 10 juta, 6 bulan kemudian bisa untung 50%. 50% itu lumayan besar kalau kita bandingkan dengan deposito setahun yang mungkin 6%. Belum dipotong pajak bunga, pajak penghasilan. Saya makin yakin kan, makin pede. Dari bisnis online sebelumnya udah untung 100 jutaan rupiah. Saya masukin semua ke pasar saham. Dengan semuanya? Semua, dengan sangat yakin gitu kan. Taunya waktu itu masih yang 100 juta, ya masih 15-an lah. Ya, 15 tahun sudah memulai bisnis online dan semua keuntungannya ditaruh ke dalam saham gitu. Ya waktu itu pokoknya nggak salah masih 16 tahunan. Yang posisi invest all in itu, ternyata hasilnya malah minus 30 juta. Jadi 30%. Apa yang di pikiran Putra kok berani-beraninya umur segitu? Mungkin kalau anak-anak segitu ya akan spend money-nya untuk beli apapun, barang branded kayak atau apa gitu. Kenapa berani mikir kayak gitu sih? Jadi saya bersyukurnya adalah ketika saya yang pertama kali bisnis online, itu sebenarnya awalnya nggak laku. Ya nggak laku, saya baca bukunya Tung Desem Waringin yang Marketing Revolution. Akhirnya jualan itu jadi laku banget, sampai saya bisa untung 100 juta pertama saya. Nah dari situlah saya jadi mikir, gila baca buku bisa dapat duit gitu kan, enak banget gitu. Nah saya mulai baca banyak buku, Rich Dad Poor Dad, bagaimana mengelola uang, kalau punya uang jangan langsung kita habisin gitu kan. Kita investasi, ketemu pasar saham, nah invest saham, gitu sih. Jadi itu dari awal yang saya rasa, saya bersyukur, saya baca buku banyak, jadi yang membentuk mindset saya bener gitu. Ada nggak momen titik jatuh banget nih main saham yang benar-benar tidak terlupakan? Sehingga teman-teman tuh bisa tahu ternyata gini ya gitu. Ada. Jadi singkat ceritanya 100 juta, saya kan rugi tuh 30 juta. Akhirnya saya bisa balikin lagi, malah untungnya jauh lebih banyak. Karena kenapa bisa untung lebih banyak? Karena saat itu saya kan waktu itu pas mulai invest itu kan tahun 2010. Saat itu ketika tahun 2009, Indonesia itu kan habis baru selesai krisis ekonomi yang tahun 2008. Biasanya habis krisis ekonomi, memang pasar saham itu turun semua kan. Nah itu di momen dimana kita beli saham apapun, harganya naik. Ya, ketika saya rugi sebentar, akhirnya balik modal, tiba-tiba saya untung bisa ratusan %. Nah disitulah saya mulai mikir, wah ini enak banget nih kalau misalnya saya bisa punya investor. Saya ngikutin strateginya Warren Buffett. Ya kan, dimana dia ada sejak muda ngolah dana investasi punya orang lain, dana orang lain, bagi hasil 60-40 atau 70-30. Nah disitulah saya mulai presentasi. Dia walaupun waktu itu masih muda, tapi saya bicara selalu pihak ketiga. Ini ada loh Warren Buffett dulu kayak gini, ngelola kayak gini. Berarti Putra udah punya pikiran untuk visi ke depan mau ngapain dan akhirnya ngajak private investor untuk join gitu ya? Ya, saya presentasi, saya bilang ini uang saya ini berapa ratus juta sudah jadi untung nih ratusan %. Ya, malah nggak nyampe setahun. Mau nggak kita joinan, kamu invest, nanti kita bagi kecil-kecil dulu aja gitu kan. Sempat ditolak beberapa kali, akhirnya ada satu yang masuk di tes 100 juta. Tahunnya itu bisa untung sampai berapa puluh %, awalnya dia cuma deposito doang, dan akhirnya dia bisa suntik sampai miliaran lagi. Nah disitulah saya mulai menghasilkan uang besarnya di pasar saham, ketika ada kepercayaan dari investor. Jadi sebenarnya saya bisa sampai hari ini pun karena ada investor yang backing. Tapi pernah gagal gitu nggak sih? Usia 17. Ya, jadi usia 17 saya sudah mengelola beberapa miliar. Dan saat itu saya karena di pasar saham itu kan begini ya, misal kita invest 100 juta. Rugi 10% kan 10 juta. Tapi kalau investnya 10 miliar, rugi 10%, persentase yang sama tapi 1 miliar kan? Betul. Nah, jadi ketika usia 17, itu pertama kali waktu itu floating loss-nya itu sekitar 30-an %. Ya, minusnya 600 jutaan. Ya, jadi bisa kebayang usia 17 tahun, posisi lagi minusnya itu 600 juta. Itu kalau saya jual, itu minus 600 juta. Cuman saya nggak jual. Jadi kan masih belum terjadi kan? Masih belum terjadi, tapi bisa aja itu langsung terjadi gitu kalau di cut loss ya? Kalau saya cut loss, saya rugi 600 juta. Betul. Disitulah saya benar-benar nggak bisa tidur, karena pertama kali dalam hidup melihat minus 600 juta. Saya baca buku lebih gila, baca buku sehari bisa 1 buku. Untuk apa? Untuk mengembalikan
motivasinya atau apa? Iya, untuk menenangkan diri lah gitu kan. Dan saya menemukan quote-nya Warren Buffett yang saya ingat sampai hari ini. Dia bilang gini, investor sejati itu adalah seorang investor yang invest kepada satu perusahaan dan dengan sangat tenang gitu ya. Bahkan ketika sahamnya turun 50%, investor ini tetap tenang, dia nggak ngerasa panik dan lain-lain. Karena dia mengetahui kualitas perusahaan yang dia beli. Nah, saat itulah saya mulai menganalisa kembali, ini perusahaan bagus kok, profit nggak ada masalah. Memang secara jangka pendek, pasar saham itu selalu mengikuti psikologinya pasar lah gitu kan. Para takut turun gitu loh. Tapi pada jangka panjang, akan kembali kepada kualitas company. Nah, ketika saya turun minus itu, saya masih ada uang cash, saya beli lagi di harga murah, jadi FX down namanya. Saya beli lagi, gak lama kemudian, ini saham malah naik, akhirnya saya malah untung hampir 1 miliar pertama saya saat itu. Nah, disitulah saya menggunakan uang itu invest ke properti di Jakarta. Ya, jadi saat itu saya sempat beli 2 properti di Jakarta, usia 17 tahun, dan setelah 3 tahun kemudian, itu properti saya dua-duanya saya jual untung 100%. Nah, lucunya begini, saya kan invest properti nih, saya pikir daripada saya beli mobil, habis gitu ya, 5 tahun pasti turun, saya invest properti, saya jual untung 100%, dan dalam waktu yang sama, pasar saham yang saya kelola, 3 tahun dalam waktu yang sama saya invest properti, itu malah naik 4 kali lipat. Jadi saya malah sedih, propertinya naik nih, 2 kali lipat, tapi saya punya saham yang saya kelola malah 4 kali lipat. Ya, di situ saya mulai mikir saya harus fokus. Ya, saya fokus apa yang saya kuasai gitu. Ya, nah, saya lebih penasaran lagi sama Bro Putra ini. Kita bisa lihat video yang satu ini. Oke, itu dia. Sip, kita akan nanya lebih detail, tapi ini pertanyaan lebih ke personal. Dan mungkin penonton saya ini kan banyak karyawan juga. Ya, ini pertanyaan yang tiba-tiba terlintas aja deh. Emang benar karyawan tuh bisa memulai untuk berinvestasi di saham, apa hanya untuk orang tajir aja? Malah menurut saya sebenarnya investasi saham ini bisa untuk semua orang. Dan kita harus punya mindset untuk memisahkan ini. Kan banyak orang yang ngomong ke saya, "Mang, enak ya invest saham, nggak kelihatan apa-apa." Kalau bisnis kan kelihatan, bisnisnya, gedungnya, rukonya, kantornya kelihatan. Saham nggak kelihatan apa-apa. Sebenarnya kita nggak bisa menyamakan kedua hal tersebut, karena memang beda kan. Bisnis, investasi ya investasi. Jadi orang yang menjalankan bisnis ataupun misalnya dia bekerja kepada perusahaan sebagai karyawan, tetap bisa melakukan investasi. Ya, itu kan dua hal yang berbeda. Nah, investasi kan kita hasil uang kerja kita invest, akhirnya uang ini kerja buat kita kan? Nah, dua hal yang berbeda. Bayangkan kita bekerja di perusahaan, dapat gaji, tapi hasil gaji ini kita bisa invest lagi, uang ini kerja lagi buat kita. Nah, itu kan jadi punya multi stream of income. Nah, gitu. Sebenarnya mulai saham itu bisa dari berapa rupiah sih? Zamannya saya dulu itu minimal 10 juta rupiah. 10 juta rupiah udah bisa ya? Iya, sekarang dari programnya IDX kan lagi gencar banget tuh yang yuk nabung saham. Itu sekarang 1 juta aja udah bisa. 1 juta udah bisa? Udah bisa, malah ada yang 500.000 juga udah bisa. 500.000 juga bisa? Jadi nggak ada alasan untuk nggak invest. Nggak ada alasan untuk nggak invest. Mungkin teman-teman mikirnya kan selama ini mindsetnya masih yang kayak saya kerja, saya dapat uang ya udah. Terus ada konsep yang tentang passive income. Bisa nggak sih dijelasin sedikit konsep seperti itu supaya teman-teman lain tuh bisa oh gini tuh cara dapat untungnya kayak gitu. Dan mungkin saya lebih di dunia pasar saham ya. Jadi kalau pasar saham kan kita hasil uang kita invest ke dalam saham. Sebenarnya mungkin kita jangan mikir ini saham apa sih gitu kan, lembaran doang, bukan. Tapi saham itu di belakang ada sebuah perusahaan bisnis yang besar. Basically sebuah bisnis yang sudah besar, yang mungkin size-nya udah berapa ratus miliar sampai berapa triliun, IPO kan. Nah, jadi semua masyarakat bisa akses ini saham. Jadi sebenarnya ketika kita menginvestasikan uang kita ke lembaran saham, itu kita fokus kepada investasi ke perusahaan tersebut. Kita bisa baca dia punya laporan kan? Kita bisa tahu ini perusahaan asetnya di mana aja, profitnya berapa per 3 bulan, kita bisa tahu semua. Dan yang kita analisa dari segi dia punya
laporan dan lain-lain itu kan? Yes, kita analisa yang bagus perusahaannya, baru kita invest uang kita ke sana. Oke, berarti bukan togel ini ya? Bukan, beda. Ini analisa gitu. Benar. Dan hampir di semua aktivitas kehidupan kita gitu ya, itu pasti berkaitan dengan perusahaan publik atau IPO. Ya kan, kita pasti pakai produknya Unilever. Ya, kita makan Indomie, Indofood. Betul. Ya, atau bisa di sini daerah Alam Sutra, ini juga perusahaan IPO kan? Betul. Ya, jadi hampir semuanya itu milik produk atau jasanya perusahaan publik. Simpelnya kalau perusahaan publik itu naik, kita berinvestasi di sana, kita juga bisa ikut naik kan? Benar, kita juga bisa naik. Oke, itu mungkin ya, itu kurang lebihnya seperti itu ya? Oke. Pertanyaan berikutnya nih, sebenarnya kesalahan apa sih yang harus dihindari untuk teman-teman yang baru mau mulai berinvestasi? Oke. Kesalahan apa yang dihindari ya? Ya, yang harus dihindari. Mungkin saya jawab dua hal. Ya, yang pertama mungkin mindset itu harus benar, gitu ya. Banyak orang menganggap investasi itu sesuatu yang kurang baik. Mungkin karena Indonesia banyak investasi bodong ya gitu ya. Jadi orang menganggap investasi itu sesuatu yang negatif. Padahal kan positif kan? Betul. Ya, positif sekali gitu. Karena itu passive income gitu. Active income semua orang bisa punya, tapi why not kita bisa punya passive income juga. Mungkin saya jelasin satu konsep. Di semua bisnis yang ada, pasti ada dibagi menjadi 4 kelompok ini. Yang pertama yang bangun bisnisnya, ya kan? Kita sebut sebagai founder. Yang kedua yang investasi kepada sistem yang dia buat ini, itu investornya. Ada yang bekerja kepada sistem, yaitu employee-nya. Dan ada yang menggunakan sistem tersebut, usernya. Kita sebut yang kita tahu semua mungkin Gojek, ya, Gojek, Grab gitu ya, Traveloka atau Snapin ya. Itu kan ada yang buat sistemnya kan, nah foundernya kan. Nah ada yang invest kepada sistemnya, kayak Gojek kan ada investor banyak. Nah ada yang bekerja kepada sistem Gojek itu, employee-nya, dan ada yang menggunakan sistem. Nah pertanyaan saya sederhana, dari 4 ini, 2 yang paling kaya yang mana? Si founder sama si ininya. Ya, udah pasti si founder sama si investor kan? Betul. Nggak mungkin si usernya. Betul. Karena user kan yang mengeluarkan uang, yang menggunakan uang. User, udah gue mau beli ya, dia jadi investor kan? Nah itu. Nah, tapi pertanyaan saya mungkin lebih detailnya adalah, kira-kira si founder sama investor lebih kaya yang mana? Lebih kaya investornya. Ya, seharusnya investor jawabannya. Betul. Mungkin memang ada beberapa hal si founder lebih kaya. Tapi dalam jangka panjang, pasti investor lebih kaya. Karena semakin banyak uang yang dia injek ke dalam company tersebut, makin besar juga kan nilai sahamnya dia kan? Nilai sahamnya lebih besar, satu. Dan kedua, founder, mungkin dia jadi CEO satu perusahaan. Bisa nggak sih founder itu jadi CEO di 2 perusahaan? Enggak. Bisa mungkin. Masih bisa diatur ya. Sibuk banget gitu kan? Iya, tapi udah sibuk banget. Tapi kalau jadi CEO di 10 perusahaan. Nah, itu dia. Bisa nggak tuh? Yang jadi pertanyaan, mungkin akan tutup 8, jangan 2. Mungkin bisa, tapi bisa mati gitu ya. Bisa gila gitu kan. Tapi kalau sebagai investor, kita bisa nggak invest ke 10 perusahaan? Bisa. Bisa. Kita bisa invest ke bahkan 1000 perusahaan. Nah, itu asiknya di situ kan. Nah, kita bisa jadi investor di banyak perusahaan tanpa mengganggu kita punya waktu. Nah, karena pada dasarnya manusia itu mau dia kaya atau miskin, well, at the end waktunya juga sama-sama 24 jam. Betul. Nah, bagaimana kita manage itu aja sih sebenarnya. Jadi itu satu mindset bahwa investor dalam jangka panjang akan selalu lebih kaya. Tapi step pertama bagaimana jadi investor? Saya selalu sarankan kepada orang lain mulai dari pasar saham. Mulai dari pasar saham. Ya, karena paling gampang diakses, ya kan. Jadi satu punya mindset yang benar tentang investor nih. Ya. Yang kedua, kesalahan yang dihindari adalah banyak orang sebelum memulai sesuatu modalnya kan nekat kan, itu bagus sebenarnya. Tapi kalau misalnya tanpa disertai dengan pengetahuan dan mindset di awal, well, itu bisa habis juga kan. Ya, jadi di pasar saham itu kesalahan paling banyak adalah orang pelit untuk investasi pendidikan sih. Iya. Artinya dia nabung-nabung aja, tapi nggak punya pengetahuan. Ya, gitu ya. Mereka ngerasa, wah ada orang yang kaya dari saham, pengen invest saham. Baru masuk ke dalam pasar saham tanpa ada skill apa-apa, invest ini habis duitnya. Terus nyalain nih saham togel nih gitu ya. Nyalain sahamnya. Nah, itulah yang saya lihat itu salah besar. Karena ketika kita nggak pernah nyetir mobil, kita nyetir mobil, nabrak tiang listrik, kita nggak bisa salahin tiang listriknya. Kita salahin diri kita sendiri kan. Betul. Sama dengan pasar saham. Kita invest ke saham atau invest perusahaan tertentu. Rugi nih, jangan salahin perusahaannya atau pasar sahamnya. Salahin diri sendiri. Nah, kita harus berani mengambil tanggung jawab untuk belajar lebih baik gitu kan. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk memulai? Apakah harus nunggu umur 30 atau harus nunggu apa gitu? Waktu yang paling tepat untuk memulai, menurut saya itu adalah sekarang sebenarnya. Saya kan nggak bisa jawab masa lalu kan. Tapi kalau masa depan juga kelamaan. Paling cepat untuk mulai adalah
sekarang karena investasi itu lebih cepat lebih baik. Ya, makin muda makin kaya saya sebutnya. Makin muda makin kaya. Makin muda makin kaya. Okay. Karena investasi kita berbicara bunga berbunga. Oke. Ya kan? Kita mulai 20 tahun, mungkin investnya kecil, tapi dalam jangka panjang kita gulung terus. Itu usia 30-40 bisa jadi gede banget. Oke. Nah, itu mengapa salah satu alasan paling kuat saya mulai usia 15. Oke. Ya. Warren Buffett mulai usia 11 tahun. Ya, lebih muda lagi tuh, 11 tahun. Dan dia bilang dia menyesal. Kalau bisa lebih muda lebih baik gitu. Oke. Berapa waktu yang harus dihabiskan ketika kita mungkin nanti mau main ke saham gitu? Apakah harus kita seharian pantengin dashboard yang naik turun atau kita bisa tinggal itu? Nah, itu memang di dalam konsep pasar saham memang ada dua sisi itu sih. Satu yang disebut sebagai trader, mereka yang memonitor pasar saham hampir tiap hari gitu ya, liatin grafik naik turun harga. Nah, yang satu lagi investor, di mana mereka tidak melihat grafik tersebut, tidak pantangin monitor, tapi mereka lebih fokus ke kinerja di belakang perusahaan tersebut. Nah, saya itu 100% yang kedua, yang investor ini. Oke, bayar tinggal gitu. Ya, sebagai seorang investor, saya cuma analisa laporan keuangan per 3 bulan satu kali, ya per quarter. Ya. 3 bulan satu kali, saya cek dia laporan keuangan bagus, bisnisnya jalan lancar, ya udah saya keep tetap invest di sana. Kalau ternyata perusahaannya rugi, jadi rugi atau penurunan income yang signifikan, saya jual sahamnya. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi bisa dikatakan kerjaan saya di pasar saham ini setahun paling 4 hari, maksimal 8 hari per tahun. Per tahun lagi ya? Sisanya saya bisa bangun bisnis yang lain, betul, ya kan? Betul. Ini yang disebut tajir tapi tidak perlu melakukan banyak tindakan. Ya. Amin. Oke. Nah ini pesan terakhir ya buat teman-teman, mungkin jadi pertanyaan terakhir yang menutup sesi kali ini juga. Apa tips untuk teman-teman yang mungkin sekarang pengen mulai berinvestasi? Ya? Terus saya dengar juga ada podcast juga ya? Oh iya. Ya. Okay. Jawab yang mana dulu? Yang tips dulu. Oh ya, tips dulu ya. Tips untuk teman-teman yang baru ingin mulai investasi, itu mungkin adalah yang pertama, selalu belajar terlebih dahulu. Nggak cuma investasi sih, kita mau nyentuh bisnis apapun, kerja di bidang apapun, satu, belajar terlebih dahulu. Ya kan? Investasi ke pendidikan terlebih dahulu. Karena ketika kita baca satu buku aja nih, itu akan jadi satu pengetahuan kita selama kita hidup kan. Yeah. Mungkin kita ikut satu workshop, itu pengetahuannya nempel sama kita nih seumur hidup. Yeah. Nah, kalau kita pelit itu, kita nggak mau belajar terlebih dahulu, langsung terjun, kebanyakan murid saya itu biasanya rugi ya, gila banget. Mungkin udah rugi sama miliaran rupiah, baru mau belajar, kan salah. Ya kan? Kebalik ya? Kebalik ya kan, mending kita belajar dulu baru itu. Itu pertama. Kedua, komitmen sih. Karena saya kan mulai sejak usia 15 tahun. Banyak teman-teman saya dulu udah ikutan. Saya ngajarin caranya gimana. Ketika saya kuliah juga banyak yang pengen ikutan. Saya ngajarin caranya gimana. Tapi masalahnya adalah hampir dari mereka semua tidak ada yang komitmen. Karena kenapa? Karena merasa ini sesuatu yang invest gitu doang ditinggalin kok kayaknya aneh ya? Aneh gitu ya kan, kok nggak ada satu yang bisa dikerjakan. Ya ini memang namanya investasi kan, kayak kita invest tanah, dijemur aja udah, betul. Naik juga. Iya betul. Iya, jadi sama dengan pasar saham ini gitu. Nah banyak orang nggak komit, akhirnya apa? Nggak komit, baru 1 tahun 2 tahun stop, saya masih jalan terus, akhirnya mereka nyesal. Ya tau gitu kalau gue jalan dari dulu mungkin sama nih kita bareng-bareng sampai hari ini gitu kan. Jadi saran saya, satu, belajar, kedua, selalu komitmen. Ya, kalau nggak komit, stop, udah nggak jadi apa-apa. Oke. Ya. Nah, kalau mau dengerin konten-konten dari Putra lagi, ada podcastnya juga kan? Iya. Ada di mana sih, Pak? Podcast itu bisa diakses di Spotify atau di Apple Podcast atau Google Podcast dengan judul Anak Muda Miliarder. Anak Muda Miliarder. Berarti langsung ketemu podcastnya, langsung bisa dengerin. Ya. Oke, dan itu gratis ya? Gratis. Oke, gratis. Nah, teman-teman, itu dia dari Putra. Putra juga punya Instagram ya. Kita akan tampilkan di sini juga. Jadi teman-teman bisa follow Putra. Oke. Thank you atas waktunya. Thank you. Ya, thank you banget sharingnya. Thank you juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video saya supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video berikutnya. Itu dari saya dan Putra. Sampai jumpa. Dadah.